Gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Captain America Civil War. Captain America Civil War adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2016 berdasarkan karakter komik Marvel Captain America. Film ini disutradarai oleh Bapak Anthony dan Joe Russo setelah insiden internasional lain yang melibatkan Avenger. Para pemimpin dunia dan kekuatan politik bergerak untuk membuat Avenger terdaftar sebagai pengganti misi sebelumnya yang gagal. Hal ini mengakibatkan Avenger harus memutuskan apakah akan tetap bebas atau terdaftar. Ini juga menghasilkan dua faksi dengan satu dipimpin oleh Captain America yang percaya bahwa para pahlawan harus tetap bebas dan yang lainnya dipimpin oleh Iron Man yang secara mengejutkan mulai mendukung peraturan dan pengawasan pemerintah. Gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Saya humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan adegan pada tahun 1991. Bucky Barnes dicuci otaknya untuk menjadi Winter Soldier. Captain America dan Black Widow memimpin tim baru Avenger yang terdiri dari Scarlet Witch, Vision, War Machine, dan Falcon. Di Lagos, Nigeria, tim melacak pergerakan blok Rumlow, agen Hydra yang telah menyusup ke SAILD. Rumlow berada di salah satu dan berhasil selamat dari kecelakaan yang diakibatkannya. Di Lagos, Crossbones dan tim tentara bayarannya menabrakkan truk sampah ke gedung Institut Penyakit Menular dan menyiksa habis para penjaga dengan tabung asap. Crossbones menyerahkan botol itu ke salah satu anak buahnya dan menyuruh mereka semua untuk menyebar. Dia kemudian menghadapi Captain America. Dia berulang kali meninjunya dengan kekuatan yang ditingkatkan. Sementara anggota tim lainnya mengejar tentara bayaran. Falcon menemukan orang yang memegang botol dan menembaknya. Kemudian Black Widow meraih botol sebelum menyentuh tanah. Captain America berhasil menyudutkan Crossbones dengan menjepitnya ke dinding. Crossbones mengatakan kepadanya bahwa Bucky Barnes mengingatnya. Kemudian Crossbones menekan sebuah tombol yang memicu bom di rompinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Crossbones ke udara. Tapi dia hanya bisa mengangkatnya sedikit sebelum dia kehilangan kendali. Ledakan terjadi dan menyebabkan salah satu gedung hancur. Captain America berlari ke gedung untuk membantu evakuasi setelah memanggil unit pemadam. Wanda menangis melihat kehancuran karena tindakannya yang salah arah. Masih labil dia. Di markas Avenger, tim sedang menonton cuplikan berita misi Lagos. Reporter mengatakan bahwa 11 orang tewas di hotel. Rogers memberitahu mereka bahwa dia lengah dan orang-orang mati karenanya. Vision memberitahu Rogers bahwa Tony telah tiba dan dia membawa Menteri Luar Negeri sebagai tamu. Jenderal Thaddeus Ross telah terlibat dalam eksperimen yang mengubah Bruce Banner menjadi Hulk dan kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memburunya. Ross memberitahu mereka bahwa beberapa orang memandang mereka sebagai pahlawan, tetapi yang lain berpikir bahwa mereka hanya main hakim sendiri. Dia menunjukkan gambar kehancuran yang mengikuti tim kemanapun mereka pergi. Kemudian dia meletakkan dokumen tebal di atas meja dan memberitahu mereka bahwa itu adalah kesepakatan Sokovia yang diratifikasi oleh 117 negara. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Avenger akan beroperasi di bawah pengawasan panel PBB dan hanya bertindak ketika panel memutuskan itu perlu. Dia mengatakan akan ada pertemuan di Wina dalam 3 hari dan jika mereka tidak menandatangani, mereka harus pensiun. Tim menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdebat apakah akan menyetujui kesepakatan tersebut. Kemudian Tony menunjukkan kepada mereka semua foto anak laki-laki yang terbunuh di Sokovia. Rogers bertanya apakah yang akan terjadi jika ada tempat yang harus mereka tuju tetapi panel tidak mengizinkan mereka. Tony menjawab bahwa jika mereka tidak setuju sekarang, itu akan dipaksakan pada mereka nanti. Mengetahui bahwa mereka telah menghadapi jalan buntu, Rogers pergi dengan bad mood. Ditambah lagi saat dia mendapatkan pesan bahwa Peggy Carter telah meninggal.
Rogers pun pergi menghadiri pemakamannya di London. Pada upacara peringatan, agen 13 mengungkapkan selama pidatonya bahwa dia adalah keponakan Carter. Dia dan Rogers berbagi momen setelah kebangkitan di mana itu mengisyaratkan bahwa mereka tertarik satu sama lain. Tetapi mereka harus menjaga persahabatan mereka tetap profesional. Keesokan harinya, Natasha menemui Rogers dan mengatakan kepadanya bahwa dia, Tony, James, Rhodes, dan Vision telah menandatangani kontrak. Wah, tambah galau dah lu. Di Wina, beberapa kepala negara berkumpul untuk meratifikasi kesepakatan. Natasha bertemu dengan Pangeran Wakada, T'Challa, dan ayahnya Raja Chaka. Di sana juga hadir beberapa korban Legos yang berasal dari Wakada. Raja T'Chaka naik ke podium untuk pidato utama, dan Natasha memperhatikan petugas keamanan mengelilingi sebuah van yang diparkir di luar. Kemudian ledakan terjadi dan menewaskan sang raja. Kembali ke Amerika Serikat, Rogers sedang duduk di kamar hotel bersama Sam dan Sharon Carter ketika sebuah laporan berita masuk. Berita yang menunjukkan kehancuran di Wina. Rekaman keamanan menunjukkan orang yang menanam bom, dan Rogers menyadari bahwa itu adalah Bucky. Mereka pun berangkat menggunakan pesawat militer ke Wina. Sementara itu, Natasha melihat sekeliling dan melihat ratusan orang terluka. Pangeran T'Challa mengambil foto cetak yang menunjukkan Bucky yang sedang meninggalkan van berisi bom. Natasha memanggil Rogers, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dialah yang harus membawa Bucky. Rogers yang sudah tiba di Wina segera menutup telepon dan melihat bangunan yang rusak. Sharon melihatnya dan memberinya sebuah file sehingga dia bisa memulai aksinya. Di Bucharest, Bucky mengambil koran dan melihat bahwa dia dituduh melakukan pengeboman di Wina. Dia menyadari bahwa dia harus pergi dengan cepat. Rogers pergi ke apartemen Bucky dan menemukannya di sana. Pasukan Jerman menyerbu masuk. Mereka berdua bergabung untuk melawan pasukan Jerman. Bucky melompat melarikan diri dengan melompat ke gedung lain. Namun tiba-tiba Black Panther muncul dan menyerangnya. Saat ia hendak menghabisi Bucky dengan cakar besinya, pasukan Jerman muncul dengan helikopter dan menembaki mereka. Namun untungnya Falcon tiba dan atas komando Kapten Amerika ditendangnya helikopter tersebut. Kapten Amerika melompat turun dan mendarat di samping mereka. Kemudian Bucky berlari ke jalanan dengan Black Panther yang masih mengejarnya. Kapten Amerika dan Falcon pun ikut mengejar. Bucky menjatuhkan seorang pria dari sepeda motor dan mencuri motornya untuk melarikan diri. Namun Black Panther masih tak kenal lelah mengejar bagai kucing kesetanan. Bucky mengambil bola logam dan melemparkannya ke atap terowongan. Bola tersebut meledak membuat lubang di beton, melemparkan Panther yang langsung menembus ledakan tanpa terluka. Bucky berbelok untuk menghindari mobil dan jatuh dari sepeda. Tak lama mesin perang terbang masuk melalui lubang dan pasukan Jerman mengelilingi. Mereka semua ditangkap dan Black Panther melepas topengnya, mengungkapkan dirinya sebagai Pangeran T'Challa dari Wakanda. Dalam perjalanan ke markas gugus tugas di Berlin, Kapten Amerika memberitahu sang pangeran bahwa dia memihak pada orang yang salah. Kapten Amerika, Falcon, dan sang pangeran keluar, dan di truk lain, Bucky di bawah sudah diamankan dalam sel khusus. Di sana mereka bertemu dengan Everett Ross, pemimpin markas. Kemudian mereka dibawa ke dalam sebuah gedung tempat Black Widow menunggu, di mana Tony memberitahu mereka bahwa Sekretaris Ross ingin mereka semua diadili. Tony mengatakan bahwa sebagai kompromi mereka tidak akan mendapatkan kembali perisai dan sayap yang sekarang menjadi milik pemerintah. Wah, perampasan itu namanya. T'Challa menggunakan pengaruhnya agar Bucky diekstradisi ke Wakanda, di mana dia akan menghadapi tuduhan terorisme. Bucky diberi evaluasi untuk menentukan kondisi mentalnya. Di sisi lain, Hawkeye menerobos masuk ke fasilitas tempat Vision menahan Wanda alias Scarlet Witch. Dia menyerang Vision tetapi tidak dapat menyakiti. Scarlet Witch menggunakan kekuatannya untuk Vision melalui lantai dan turun beberapa level, dan dia dan Hawkeye melarikan diri. Kolonel Zemo menyusup ke kompleks sebagai psikiater yang akan mengevakuasi Bucky dan membacakan daftar. Bucky tidak berdaya untuk menghentikan Zemo.
Dia pun dikeluarkan dari selnya yang kemudian melawan staf Kapten Amerika Natasha dan T'Challa. Dia mencoba melarikan diri dengan helikopter di atap tetapi dihentikan oleh Kapten Amerika yang memaksa helikopter jatuh ke sungai. Dia menyelamatkan temannya dan membawanya ke rumah aman, di mana dia dan Sam Wilson menjepit dengan bionik Bucky di mesin cetak industri. Mendapatkan kembali akal sehatnya, Bucky memberitahu Rogers bahwa Zemo akan pergi ke Siberia, di mana ada beberapa tentara super lagi yang menunggu seseorang untuk membangunkan mereka dan memberi mereka misi. Tanpa babi bu, Kapten Amerika membentuk tim yang terdiri dari Bucky, Falcon, Hawkeye, Scarlet Witch, dan Ant-Man untuk menghentikan Zemo. Dengan beroperasi di luar otoritas, mereka semua menjadi pemberontak. Iron Man membentuk timnya sendiri terdiri dari War Machine, Black Panther, Black Widow, Vision, dan Spider-Man untuk menangkap yang lain. Wah, bener-bener perang saudara ini. Dua tim bertemu di bandara Stuttgart, Jerman. Rencana pertama Rogers adalah mencuri Quinjet. Namun anggota tim Stark mencoba untuk mengajukan banding dengannya. Tapi dia menolak. Stark bersikeras agar Peter Parker tetap menjaga jarak dan menggunakan jaringnya untuk menaklukkan siapapun yang dia bisa. Black Panther berniat untuk menangkal Bucky. Ant-Man memperbesar dirinya hingga setinggi 80 kaki, mengganggu tim Stark dan mengulur waktu bagi Rogers dan Bucky untuk melarikan diri ke hanggar pesawat. War Machine mencoba menghentikan mereka untuk melarikan diri, tetapi Falcon terbang mengejarnya. Tony memerintahkan Vision untuk menghentikan Falcon. Vision menembakkan sinar energi yang dihindari Falcon dan malah mengenai War Machine, menyebabkan dia jatuh dari langit dan menabrak tanah. Stark menemukan bahwa War Machine alias Rhodes hampir tidak hidup. Ketika Falcon mencoba mengungkapkan simpatinya, Tony menjatuhkannya dengan ledakan repulsor. Setelah melihat bukti bahwa Bucky dijebak untuk ledakan mina, Iron Man melakukan perjalanan ke The Raft, yakni fasilitas penjara terpencil di Arktik tempat Kapten Amerika CS dipenjara di bawah pengawasan Sekretaris Ross. Tony untuk sementara memblokir sistem pengawasan audio fasilitas untuk menunjukkan kepada Sam bahwa Rogers benar dan bahwa Zemo telah membunuh psikiater yang seharusnya mengevaluasi Bucky. Tony menaiki helikopter pribadinya dan menyelinap keluar dengan setelan Iron Man-nya dan pergi ke Siberia untuk bertemu Kapten Amerika dan Bucky. Setelah Tony menemukan Bucky dan Kapten Amerika, mereka menemukan bahwa tentara super telah terbunuh. Setelah dibebaskan, mereka pergi ke tempat Zemo dikurung. Zemo mengaku bahwa dia adalah dalang dari peristiwa ledakan-ledakan yang terjadi. Zemo juga menunjukkan kepada mereka rekaman video Bucky yang menyebabkan kecelakaan mobil, dan kemudian pemiliknya Howard dan Maria Stark dengan darah dingin. Marah setelah mendengarnya, Iron Man menyerang Kapten Amerika dan Bucky yang sedang berbincang. Dia bertanya apakah Kapten Amerika tahu apa yang telah terjadi. Kapten Amerika mengatakan kepadanya bahwa dia hanya tahu Hydra berada di balik pembunuhan orang tuanya. Mereka pun bertarung dan Iron Man meledakkan lengan logam Bucky. Kapten Amerika akhirnya menonaktifkan reaktor ARC Iron Man, membuat setelan itu tidak berguna. Kemudian Tony mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pantas membawa perisai yang diberikan ayahnya kepada Kapten Amerika. Dia pun menjatuhkannya dan pergi bersama Bucky. Tipe teman yang setia kawan rupanya Bang Rogers. Dia tetap belain Bucky walaupun tahu kondisi Bucky gimana. Sementara itu Zemo duduk di luar dan Black Panther berdiri di belakangnya. Dia memberitahu Black Panther bahwa keluarganya terbunuh di Sokovia, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan Avenger dari dalam. Dengan keberhasilannya, Zemo mencoba bunuh diri dengan pistol, tetapi Black Panther meletakkan tangannya di atas laras, menghentikan peluru, dan kemudian menangkap Zemo untuk diadili. Sepulangnya dari sana, Tony membantu Rhodes dalam pemulihannya, memberinya penyangga kaki robot untuk pulih dari kelumpuhannya. Rogers membebaskan superhero yang berada di pihaknya dan pergi ke Wakanda.
di mana Tekala memberi mereka suaka. Bucky memilih untuk dimasukkan kembali ke dalam kondisi tidur kriogenik sampai mereka dapat menemukan cara untuk menyembuhkan cuci otaknya, sehingga tidak ada yang bisa memanipulasinya lagi. Film hampir selesai. Dalam adegan pasca kredit di rumahnya, Peter Parker terlihat sudah pulih dari cederanya. Dia mencoba versi baru penembak web yang diberikan Tony kepadanya. Alat tersebut dapat memproyeksikan sinyal Speedy ke langit-langit. Asik dah, dapat mainan baru dia. Dan film pun selesai.